Hai, ketemu lagi dengan saya Bang JP dari Irmawan. Kali ini kita akan pada serial Gerebek Master. Kemarin ada saran dari rekan-rekan bahwa Bang, ada yang gerebek-gerebekan gitu dong, ke rumah siapa atau kayak mana supaya kita tahu nih apa aja yang ada di sana atau bagaimana pola latihannya. Ya, ini saya akan ke rumah salah satu master bela diri di Indonesia. Ya, mungkin Anda kalau di kalangan bela diri juga kenal. Terus kemudian kita gerebek rumahnya. Salah satu petunjuknya adalah satu pendiri Indonesian Ninjago Club dan guru besar Eskrima Nusantara. Udah bisa nebak? Nah, coba kita lihat apakah tebaknya benar apa enggak. Kali ini saya ditemani oleh Mas Ari, murid saya. Kita akan segera menuju rumah master yang satu ini. Yuk. Iya, setelah kita sampai rumahnya, sebelah kanan. Ini adalah Padepokan Eskrima Nusantara. Riucul ya. Kita udah sampai rumahnya. Ini adalah Padepokan Eskrima Nusantara. Mari kita menuju rumah beliau. Yuk. Ya, kita udah sampai di rumah Opa Dodi Setiawadi, salah satu pendiri INC, Indonesian Ninjago Club, founding father daripada INC, juga guru besarnya Eskrima Nusantara. Nah, ini dia Opa. Nah, Opa sehat, Opa. Masuk. Nah, ini rumah Opa dengan segala peralatannya yang ada. Bagi rekan-rekan yang ingin berlatih Eskrima Nusantara, ini tempat yang tepat sekali. Anis Eskrima. Lagi sibuk apa, Pak? Enggak lah, Santai aja. Nah, kita kesini mau untuk subscriber saya ini mau lihat-lihat senjata-senjata apa nih. Ada apa aja di sini? Ya sebenarnya banyak sih ya, karena memang Eskrima itu kan dasarnya lebih bela diri yang mengutamakan senjata, baik senjata tumpul, senjata tajam, meskipun juga tidak menghindari bahwa pakai penangkal. Nah, di sini ini sebenarnya umumnya untuk banyak yang untuk latihan sebetulnya. Jadi kalau lihat di sana, tuh, ya, di sini, yang mana ini? Nah, ini semuanya saran untuk latihan. Jadi nggak tajam, biar safe lah, itu golok. Ini unik sekali. Ini namanya apa, Pak? Itu namanya tali bom. Tali bom. Pegangnya gimana? Oh, seperti itu. Kayak paruh. Ya. Kalau yang ini barong. Barong. Ini juga nggak tajam. Jadi kita bisa tahu bagaimana feel jika kita megang beda senjata, itu feelnya akan gimana. Bagaimana feelnya akan beda-beda. Makanya saya menyediakan beberapa jenis senjata agar yang mau belajar itu gini loh. Karena salah satu teknik senjata itu adalah, pertama yang harus kita pikirkan adalah harus kita kenalin dulu karakter senjata yang Anda pegang. Anda pegang pisau, pegang golok, pegang tombak, Anda harus tahu dulu karakter senjata ini itu apa, bagaimana karakternya, ya kan? Kalau tombak itu bagaimana, kalau golok bagaimana karakternya, pisau akan beda lagi, pedang akan beda lagi, ya kan? Atau bahkan kapak dan sebagainya di sini. Wah, ada kapak juga. Kapak juga. Oh, ada kapak juga. Igorot. Tapi kalau ini asli, apa namanya, tajam. Apa namanya tadi? Igorot. Igorot. Jadi kapak Igorot. Jadi ini punya native-nya Filipina. Native Filipina. Oh, jadi gitu, kepala apa? Suku asli Filipina. Ini biasanya buat menggal kepala. Headhunter ya, sebenarnya headhunter. Ada tameng. Tameng ini dari Nias. Cantik sekali. Ya kan? Ini tameng dari Nias. Kita tahu Nias itu adalah warrior perang kan, makanya tamengnya juga ya, mulai juga
itu apa ya Pak? Nah ini aku yang belum hasil. Mestinya kalau dia untuk tempur pasti tahan pukul Pak. Betul. Kayaknya memang butuh satu kemudian baru Dibikin ya. ditempel ini. Oh. Ya. Kita Ya, coba lihat di dalam ada apa aja. Jadi di luar aja udah banyak sekali. Coba kita lihat di dalam. Permisi. Dalam banyak. Nah, itu ada trisula, ada pedang apa itu Pak? Itu samsir. Samsir, kayaknya Dan pedang tengah alat Turki. alat Turki. Usmania. Usmania. Jadi sininya dia bengkok sekali. Nah, kalau itu kunci sepeda motor. Nah itu senjata juga itu ya. Bumerang tuh. Bumerang itu mainan sih sebetulnya. Tombak nih Nah kalau tombak ini saya berdapat dari Papua. dari Papua. Yang atas itu dari Sentani, Nah, ya kan? Yang bawah itu Asmat. apa bedanya Sentani sama Asmat? Satu ukirannya jelas. Yang kedua ini lebih banyak buat perang. Yang atas Kalau yang bawah itu untuk cari ikan. cari ikan. Kenapa untuk perang ada itu semacam ukiran atau apa enggak? Ya kalau tembus kan dedel duel gitu. Ya kan? Ya. Lebih panjang kan. Lebih Jadi panjang. Ya ketika dilempar itu dan itu bukan hiasan sebetulnya. Oh, pemberat mungkin dia. Bukan. Apa? Itu dia supaya balance. Oh, itu balancing. Balancing. Oh. Jadi ketika dia lempar dia nggak tapi dia Nggak ngelayang, tapi dia punya dan dia bisa jarak jangkau yang lebih panjang. Aerodinamis gitu ya. Betul. Ada balance, ada sayapnya gitu. Luar biasa nenek moyang kita ya. Itu apa itu Pak? Itu sebenarnya souvenir aja. Souvenir. Tameng Souvenir. Kalimantan. Kita coba di itu macam-macam golok, mandau, Ya. kayaknya ya di atas ya. Nah, Dapat dari mana aja itu? Pak? Kanan sendiri Kanan itu sendiri. punya Baduy. Baduy punya, Yang tengah TB. NTB punya, Ya. Yang sebelahnya lagi Salawaku. Sarawak, Maluku, Ya. Sebelahnya lagi Mando Daya Iban. Daya Iban, Kalimantan. Jadi itu waktu itu saya diberi sama kepala suku Daya Iban, salah satu suku itu. Kalau yang ini dari Jawa Barat. Bedok. Bukan bedok kecil. Golok Sumedang, jadi ada banyak. Nah, kita masuk ke sebelah sini. Ini Ada Indiana Jones juga. Indiana Jones. Buat apa Pak? Nah, ini buat ini. Oh, latihan pukulan. Bushido. Silakan. Oh, oke. Wah, ini tembok apa banyak sekali dong. Ini sudah berkurang banyak sebenarnya ya. Ini Karena saya nuncaku ini saya kumpulin ketika dulu pertama kali mulai mendirikan INC. Saya merasa perlu untuk menyimpan beberapa produk untuk sampel. Ini banyak produk, ada produk JJP Production, ada apa lagi dari luar negeri juga ada. Dan ini macam-macam, ada yang khusus untuk freestyle, ada yang khusus untuk fight, ada yang manipulatif dan sebagainya. Jadi ini sampel. Sampelnya ada yang busa, ya kan? Bahkan yang pertama kali nuncaku ada di Indonesia ini Ruyung ya waktu itu namanya nih. Yang pertama kali ada di Indonesia yang namanya Ruyung. Itu saya punya waktu saya masih SMP. saya masih simpan. Ini apa Pak? Oke, ini Display apa nih? dapat nggak? Dapat ini sebagian. Ini saber yang atas sendiri. Saber itu pedang perang cavalry. Terus? Oke. Lalu Chiang itu pedang Cina. Kemudian katana Jepang. Katana itu pedang Jepang, ya kan? Kama ini aritnya petani Jepang. Kemudian dijadikan katanya senjata ninja katanya. Akhirnya jadi senjata. Sama juga katana. Kemudian rapier itu Eropa ya? Ya Eropa abad pertengahan dan Spanyol dan sebagainya pakai ini. Coba itu Pak, buka rapier. Oke, ini rapier. Oh, cantik ya kan? Anggar itu. Iya, anggar suruh dan sebagainya. Nah, ini rapier. Dan suruh ya dengan ini warrior Spanyol itu dia jajah Aztec, jajah berbagai negara itu ya biasanya pakai ini.
Ya. Kemudian ini ada pedang kavaleri. Pedang kavaleri. Nah, sama juga. Berkuda ya berarti. Mereka perangnya berkuda ya. Tapi ini era Napoleon. Era Napoleon, apa beda era Napoleon sama biasa? Ininya, kalau Napoleon dia nggak ada. Kalau yang lain kadang-kadang ada handle-nya lebih lebar. Oh. Tapi sebetulnya pada prinsipnya sama aja, cuma aksesoris saja yang agak sedikit beda. Oh. Replika sih, bukan asli Napoleon. Ini Nah, ini pedang Jawa. pedang Jawa, ada pedang Jawa. Ya. Pedang Jawa. Ini pedang sabet. Berarti ini Jadi warisan nih Pak? Atau dapat dari mana? dapat dari seseorang. Wih, ini Nah, ya. pamor itu Pak. Iya, pamor. Tetap anu. Mantap. Cuman pedang sabet cirinya apa? Sisi tajamnya cuma satu. Jadi memang sabet punya untuk membacok. Bisa membacok. Itu historis apa gimana? Iya. Historis maksudnya ada sejarahnya. Ini kayak apa? Tangguhnya Majapahit. Tangguh Majapahit. Nah, kalau ini ada satu lagi pedang Jawa saya juga sempat punya. Ini Larbango. Larbango. Ya. Nah, Larbango cirinya adalah tajamnya dua. Tajamnya Bawah satu, dan ini cuma sampai di sini aja. Oh gitu. Nah, ini tumpul. Jadi dia kalau fungsinya selain untuk nusuk, ketika dia menangkis, dia menggunakannya adalah sisi yang tumpul ini. Oke. Baru tusuk. Dia tidak akan karena ini kalau ini yang dibuat nangkis, dia akan rusak. Rusak kupil. Kupil lah istilahnya. Ya kan, ya. Kalau ini, jadi dia ini khususnya adalah untuk menangkis, kemudian baru tusuk. Mungkin ya kalau ini untuk satu untuk menekan juga Bisa. Jadi, tapi fungsi utamanya sebenarnya itu untuk nangkis ya. Karena ini kan fungsinya kalau menekan enggak, karena apa? Dia kan fungsinya lebih banyak ketusuk kan. Makanya pedang Larbango maksudnya jenis pedang pedang suduk. Pedang suduk. Ya, Larbango. Atau tusuk. Tusuk atau suduk. Oke, ini Sebelah sini kaki apa itu? Nah, Coba tuh, ada kaki apa itu? Ini cakar ini ya, ini apa itu? saya dapat dari suku Dani. Apa Ini itu? cakar kaswari. Oh, cakar besar ini. Nah, ini diambil tulangnya. Oh, kaki kaswari. Iya. Jadi ini tulang sini, tulang baris kaswari, akhirnya dibikin apa? Senjata tusuk. Kuat sekali Ini, tuh. iya. Tulang kaswari. Ini oke. Ada 3 tameng ya. Tameng apa ini unik sekali? Tameng ini punya Bupati Cedayu. Sedayu ya. Iya. Ini Gresik. Gresik. Ada 4 tameng punya prajurit Bupati Cedayu. Itu apa itu? Keraton atau apa itu? Atau Kabupaten. Hanya kabupaten. Kabupaten. Itu historis ya? Historis ini, historis. Mando ini juga ada dapat di Kalimantan, Mando lama ini. Ini Sting pedangnya Frodo. Frodo juga masuk sini ya. Oh, ada khasanah Pedangnya Frodo. pedang fantasi juga masuk Fantasi. sini. Oh. Saya suka modelnya sih, makanya ini kok unik, makanya saya beli. Meskipun Siapa ini namanya? Ini Sting apa? Sting. Pedang Sting. Ya, Dari pedang pedangnya Sting, kan? Frodo. Dari Dibagi. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Ya. Hobbit. Nah, apalagi ini Pak? Banyak Pol. sekali ini. Ini apa sih Pak? Nah, itu Padang, Minang, pisau Minang. Pisau Minang. Beda dengan batik atau gimana? Beda. Beda. Batik ini. Batik ini kan, Sulawesi kan? Sulawesi. Kalau ini Minang. Minang. Oh, beda. Lupa aku namanya. Pokoknya pisau Minang. Nah, batik Nah. Sulawesi ya. Itu Zambia. Zambia. Itu rencong. Zambianya tajam Pak? Atau Tajam. itu dapat dari mana Pak? Apa? Ada gift atau Gift. lagi umumnya Gift. ke sana? Umumnya gift. Kalau ini kecil-kecil ini Nah, itu waktu saya haji beli. Oh, Di pasar Mekah, di pasar. Waktu itu pasar Seng masih ada kan? Pasar Seng. Sekarang udah nggak ada pasar Seng. ini apa Pak? Itu pisau batavia. Tumpulnya. Isi kutok anu. Yang bersejarah kan ini mana? Ini Semuanya bersejarah. oh bersejarah. Karena pasti sejarahnya nggak boleh ada. Kalau ini
Warisan apa? Ya, Warisan ya macam. Ini Jawa, Jawa. Bali. Iya Bali itu. Bali yang besar itu. Ini yang ini kecil ini. Yang kecil dari Makassar. Oh iya, ini kerisnya unik ini. Ini Jawa juga. Yang itu Madura. Yang Madura yang mana? Ini iki. Ukiran. Ukiran. Nah itu Mbah. Ini apa nih? Jawa ya? Jawa. Karakter itu. Itu Mbah Semar. Mbah Semar. Nah ini wayang. Itulah. Jadi kita sudah melihat koleksi-koleksi dari Opa Dodi Setiawadi, kolektor senjata di Indonesia. Koleksinya dari luar negeri, dalam negeri punya beragam macam senjata. Nah, oke, pesan kesan untuk subscriber saya Pak. Gimana sih awalnya kita itu bisa ngumpulin senjata sebanyak ini kan? Banyak orang pin kolektor tapi terbentur halangan apa atau apa, gimana itu? Yang penting satu niat. Ya. Yang kedua nggak usah nafsu. Nggak usah nafsu ya Pak ya. Kecuali kalau ada punya duit banyak banget nggak apa-apa. Tapi saya ngumpulinnya satu-satu. Ketika ada duit, oke beli satu aja. Yang utama satu niat, yang kedua minat. Minat ya. Kalau nggak minat ya cuma. Yang niat oke. Dan harus bisa pinter-pinter menyisihkan uang untuk koleksi. Jangan sampai ngasih rubuh hanya gara-gara. Tuh, dengerin, prioritas utama adalah rumah tangga. Nah, kemudian apabila ada kelebihan silakan berlebihan. Nabung lah, nabung sedikit gitu. Ya. Yang ketiga lagi perawatan. Perawatan ya Pak ya. Itu yang biasanya karena semakin banyak yang kita punyai, ya kan. Ini ada beberapa aja ya juga lama nggak saya rawat. Perawatan itu yang paling susah. Gimana tips-tipsnya Pak? Kan tergantung jenis senjatanya. Minimal sebulan sekali, ya kan nggak perlu tiap hari. Namun sebetulnya ada cek semuanya. Cek satu mana yang perlu diminyakin, mana yang perlu rawat lagi. Itu aja sih kalau untuk senjata ya. Minimal diminyakin. Minimal itu dah. Kalau ada karat harus segera kita hilangi. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Pak Dodi Setiawadi telah banyak memberikan tips dan manfaat pada kita semua. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.